Seperti apa ya? Memori seperti orang ngajar gitu, Pak. Ya ngajar biasa gitu Ya, ya. seakan-akan ada siswanya gitu, Pak. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita sekarang eh, akan mempelajari tentang konsep kepemilikan dan akad. Ya. Eh, Sebelum kita ke materi, anak-anak, mari kita berdoa dulu, yang akan dipimpin oleh teman-temannya atau ketua kelas. Untuk berdoa diserahkan kepada ketua kelasnya. Dimulai. Terima kasih kepada yang memimpin doa tadi. Kita langsung ke mata pembelajaran konsep kepemilikan dan hak dan akad. Apa itu konsep apa itu konsep kepemilikan? Kepemilikan itu adalah hak yang yang dimiliki oleh seseorang yang perlu ya apa ini? Hak milik dari apa yang diberikan kepada orang lain yang dimiliki oleh orang kepada penerimanya ya. Seperti itu. Adapun hukum-hukumnya ya apa ini? Konsep tak boleh buka buku ya, Bu? Ya, silakan terserah Bapak, pokoknya praktek. Oh, praktek itu nggih. Mana sih tadi itu bukunya itu? Yaitu pengertian kepemilikan itu sebagaimana yang ada di buku paket anak-anak, yaitu seperti pengertian kepemilikan itu yaitu milkiat menurut bahasa berasal dari kata milkun, artinya sesuatu yang berada di dalam kekuasaannya. Sedangkan milkia menurutkan istilah adalah suatu harta ataupun barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaan kepada orang lain. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu inna ahalakna laka azwajaka lati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa'allahu alaik. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikarunia Allah untukmu. Al-Quran surah Al-Ahzab 50. Itu oleh karena itu anak-anak, mari kita hayati ayat-ayat Al-Quran itu, bahwasan hak milik itu ada pedomannya dari Al-Quran maupun hadis ya. Sebagaimana juga yang disebutkan di dalam hadisnya, bahwasan menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya itu adalah wajib, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man kutila duna malihi fahuwa syahidun wa man kutila duna damihi fahuwa syahidun wa man kutila duna dinihi fahuwa syahidun wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Siapa yang hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya, ya syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya, ya syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya, ya syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya, ya syahid. Hadis riwayat Bukhari. Itu anak-anak, kita hayati bahwasan kepemilikan ini adalah sangat penting bagi
kita dalam hukum agama yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya tadi dan hadis-hadisnya Rasulullah. Adapun kepemilikan ini bermacam-macam ya anak-anak, ada berapa hal yang anak-anak harus ketahui, seperti sebab-sebab kepemilikan, macam-macam kepemilikan dan lain-lainnya. Bapak ingin menerangkan sedikit masalah sebab-sebab kepemilikan. Mungkin anak-anak tahu apa sebab-sebab kepemilikan untuk anak-anak, harta benda atau barang jasa yang dalam Islam yang harus dijelaskan dalam kepemilikan. Mungkin anak-anak tahu. Bagi yang tahu, mohon anak-anak disebutkan. Ya, mungkin anak-anak langsung Bapak jelaskan bahwasan kepemilikan itu adalah ada 4 sebab-sebab kepemilikan itu adalah ada 4 macam, yaitu yang pertama, barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara syah, sebagaimana ihrazul mubahat. Apa contohnya ihrazul mubahat? Itu barang yang bukan pemilik yang belum ada pemilik secara sah. Contoh, mungkin anak-anak tahu apa contohnya? Ya, benar, yaitu ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, dan burung-burung di alam bebas, air hujan dan lain-lain. Yang kedua, mungkin anak-anak tahu, barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad, bil ukut. Coba contohkan contoh barang-barang barang atau harta yang dimiliki karena melalui akad. Bisa anak-anak? Ya, benar. Lewat jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, atau hibah atau pemberian dan lain-lain. Yang ketiga anak-anak, barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Mungkin anak-anak dari anak-anak yang memang punya orang tuanya orang mampu, mungkin sudah dapat warisan dari sekarang, yaitu bil khalafiyah. Coba contohkan anak-anak. Mungkin siapa yang diantara teman-temannya yang bisa menjawab? Ya, betul. Mendapatkan bagian harta pusaka dari orang tua, mendapatkan barang dari waris, ahli waris. Yang ketiga. Yang keempat, harta atau barang yang didapat dari perkembangan biak, sebagaimana minal makhluk. Coba contohkan anak-anak. Apa aja? Ya, benar. Telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, dan lain-lainnya. Itu sebab-sebab kepemilikan. Adapun macam-macam kepemilikan, coba anak-anak lihat ke depan ya. Bapak terangkan macam-macam kepemilikan. Kepemilikan terhadap suatu harta adalah 3 macam, yaitu kepemilikan penuh atau miltam, yaitu penguasa dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Yang ketiga, kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang, terbatas kepada penguasaan materinya saja. Ketiga, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang, terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Menurut Dr. Husaini Abdullah, kepemilikan dapat dibedakan menjadi 2 ya, menjadi 2. Kepemilikan pribadi sebagai individu, yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang atau kelompok namun bukan untuk umum. Ayo anak-anak mungkin tahu kepemilikan pribadi secara individu. Siapa anak-anak yang bisa? Ya, baik.
Yaitu ya menurut kepemilikan pribadi individu itu yaitu contoh seperti rumah, mobil, sawah, dan lain-lainnya ya. Itu adalah kepemilikan secara pribadi. Yang kedua, kepemilikan publik umum. Ayo, anak-anak mungkin ada yang tahu. Anak-anak, kepemilikan publik apa aja? Itu harta yang dimiliki oleh banyak orang. Apa-apa aja, ayo. Ya, benar. Jalan raya, laut, lapangan, olahraga, dan lain-lainnya. Dan banyak lagi contoh-contoh, ya. Langsung ke apa ini? Keempat ya, ihrazul mubahat dan khalafiyah. Oh ya, anak-anak lupa. Ini ada 3 kepemilikan jadi 4 seperti itu. Kepemilikan negara juga. Ya, kepemilikan negara itu coba anak-anak apa aja kepemilikan negara? Mungkin anak yang tahu. Yang punya negara. Seperti sekolah ini. Apa? Punya siapa? Ya, punya negara karena negeri ya. Kalau sekolah negeri seperti sekolah negeri itu, gedung sekolah negeri itu adalah apa? Itu juga milik negara. Gedung pemerintahan dan hutan-hutan yang tidak produktif, yang tidak dipakai seperti banyak macam di Kalimantan. Itu kan banyak itu hutan-hutan yang terbenggalai yang tidak digunakan. Itu adalah milik negara. Yang pohon-pohonnya ditebang sembarang oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan erosi, banjir segala macam ya. Yang keempat itu ihrazul mubahat dan khalafiyah. Apa itu ihrazul mubahat dan khalafiyah? Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Ini ihrazul mubahat, pengertian ihrazul mubahat, barang bebas. Maksudnya adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan, belum memiliki oleh seseorang atau kelompok. Itu ihrazul mubahat. Yang kedua, syarat ihrazul mubahat, syarat untuk terpenuhi ihrazul mubahat adalah sebagai berikut. Benda atau harta yang ditemukan itu belum ada yang memilikinya. Benda atau harta yang ditemukan itu memang dimaksudkan untuk dimilikinya. Contoh, apa? Ayo. Ya, benar. Burung yang menyasar dan masuk ke rumah. Itu adalah termasuk ihrazul mubahat ya. Benda atau harta yang ditemukan itu memang yang dimaksud yang bisa dimiliki kita. Langsung khalafiyah. Apa itu khalafiyah anak-anak? Mungkin ada yang tahu yang pernah membaca di bukunya. Khalafiyah, pengertian khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. Yang dua, macam-macam khalafiyah. Khalafiyah disebut juga syamsun an syamsin, yaitu seseorang terhadap seorang, adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta bukan mewarisi hutang si pewaris. Yang kedua, khalafiyah syai'un an syai'in, yaitu sesuatu terhadap sesuatu adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut. Yang kelima, ihyaul mawad.
Anak-anak ngerti apa itu ihyaul mawad? Pengertian ihyaul mawad. Ihyaul mawad ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya, membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tidur menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif atau tanah tidur lainnya agar menjadi produktif. Yang kedua yaitu hukum ihyaul mawad. Menghidupkan lahan yang mati hukumnya boleh, yaitu mubah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berikut: Man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa laisa lihirkin zalimin haqqun. Riwayat Bukhari wa Nasa'i wa Tirmizi. Itu barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya. Orang yang mengalirkan air dengan zalim tidak mempunyai haknya. Itu maksud dalam hadis di sini. Kalau orang yang mengalirkan air dengan cara zalim itu tidak mempunyai hak, kata hadis di sini. Ya, langsung syarat membuka lahan baru. Buka lahan baru itu ada syaratnya juga. Ya, siapa tahu nanti anak-anak setelah besar karena banyaknya tanah hutan-hutan yang tidak terpakai, mungkin anak-anak nanti membuka hutan ya. Seperti syarat-syarat sini perlu diperhatikan. Semoga nanti bisa dijadikan sebagai hujah kalau tanah itu boleh dipakai. Tanah yang dibuka, syarat membuka lahan baru yaitu tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluannya saja. Apabila lebih, orang lain boleh mengambil sisanya. Jadi bukan untuk kita semua, tapi untuk orang lain juga, untuk saudara-saudara kita juga ya. Ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanah saja. Jadi tanah yang tadi itu kita membuka lahan baru itu, tanah itu digunakan, ya ditocok tanam, kita mampu untuk mengelolanya. Sekiranya tidak mampu untuk mengelolanya, tidak boleh. Jangan kita mendapat tanah itu tapi kita jual lagi, itu tidak boleh, kurang baik. Jadi kita kelola, kita tanamin, cocok tangan untuk kita makan hasil-hasilnya untuk anak-anak istri kita ya. Langsung hikmah ihyaul mawad. Adapun hikmah ihyaul mawad, ada dari atas tadi semua itu ada hikmahnya anak-anak. Apa itu hikmahnya? Itu mendorong manusia untuk apa? Untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. Munculnya rasa kemandirian dan kepercayaan diri bahwa di dalam jagat raya ini terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup. Langsung termanfaatnya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas kemampuan manusia dalam bidang iptek. Ya. Itu anak-anak, adapun hikmah kepemilikan keseluruhan itu yaitu apa tadi? Di antaranya ada ini juga, ada beberapa hikmah ya, yang disyariatkannya ya, kepemilikan dalam Islam, antara lain terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, terlindungnya hak-hak individu secara baik, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas umum, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Adapun untuk akad anak-anak, untuk akad itu pengertian dasar ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang
menerima untuk melaksanakan suatu perbuatan. Contoh, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Dasar hukum dilakukan akad adalah ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran surah Al-Maidah ayat 5 ya. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Hukumnya berdasarkan ayat di atas itu, hukum akad itu wajib. Jadi kita kalau orang jual seperti jual beli itu, karena di dalam kepemilikan itu ada di antara ada jual beli ya anak-anak, maka wajib itu dengan cara akad Islami ya. Hukum akad dan syarat akad, adapun rukun akad adalah dua orang atau lebih yang melakukan akad transaksi disebut akidain, yaitu antara dua orang. Ya, ada yang menerima, ada yang menjual. Ya, ada yang menjual, ada yang menerima. Ada yang memberi atau ada yang menerima. Ada yang menjual, ada yang membeli, seperti itu ya. Sigot, ijab dan kabul. Ada ijab kabul itu istilahnya saya beli, saya jual. Yang satunya menyebutkan saya beli. Kalau seandainya kita ngasih, ini saya kasihkan ke kamu seandainya. Ya anak, oh ya, saya terima. Itu sebagai itu. Ya. Itu adalah akad atau secara akad sigot atau ijab dan kabul. Ma'kud alaih, sesuatu yang diakadkan. Langsung, sementara itu syarat akad adalah sebagai berikut. Syarat orang yang bertransaksi antara lain berakal, balik, mumayyiz, dan seorang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Ya. 2. Syarat barang yang diakad antara lain bersih, dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui berkeberadaannya. 3. Syarat sigot. Sigot itu dilakukan dalam satu majlis. Ijab dan kabul harus ucapan yang bersambung. Ijab dan kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Nah, itu tentang akad, rukun akad dan syarat akad ya. Pak, waktu prakteknya kurang 3 menit ya. Oh nggih, ini sedikit lagi Bu, satuan lagi nih. Macam-macam akad. Adapun macam-macam akad, ada beberapa macam akad, antara lain akad lisan. Dengan cara lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara mengucapkan lisan. Akad tulis, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris. Akad perantara, utusan, wakil, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat. Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Langsung akad takti, saling memberikan, akad yang sudah berjalan secara umum. Contoh, mungkin anak-anak tahu apa itu contohnya? Ya benar, seperti beli makan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar. Ya, apa yang yang sudah kita beli, harga mungkin sudah ada situ, ya kita bayar sesuai dengan harga itu tanpa tawar menawar. Adapun hikmah, kesemuan tadi itu yang tadi hikmah masalah kepemilikan, hikmah akad itu ada hikmahnya juga akad itu. Ya seperti akad hikmah, ada beberapa hikmah dengan disyariatkannya akad dalam muamalah, antara lain
munculnya pertanggungjawaban moral dan material, timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak, terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak, terhindar dari kepemilikan harta secara tidak sah, status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas, ya. Status kepemilikan terhadap harta menjadi sah. Sekian anak-anak, itu aja yang Bapak Guru bisa jelaskan ke anak-anak. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak. Ayo, yang belum paham silakan anak-anak bertanya dengan Pak Guru. Nanti sekiranya bisa jawab oleh Pak Guru jawab. Ya, sudah paham? Ya, kalau sudah paham, terima kasih anak-anak. Mari, karena memang waktunya sudah pergantian jam, kita selesaikan dulu pembelajaran untuk hari ini. Kita sambung nanti selanjutnya. Mari kita berdoa bersama-sama, anak-anak, kepada temannya yang wali ketua kelasnya untuk membaca doa kifaratul majelis. Ya, terima kasih. Sudah. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya Pak Guru ajarkan ini bermanfaat untuk anak-anak, ya. Mari, ya, Pak Guru keluar dulu untuk pergantian nilai. Ya. Oke, Bu. Sudah, Pak, sudah bawa Al-Quran? Sudah. Ada ini. Coba dengan baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Baqarah ya, Bu? Ya, 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Terima kasih, Pak. Ditutup Al-Qur'annya. Siap kertas sama bolpen. Iya, Pak. Ya. Ya, coba Qur'annya ditutup, terus ditulis, Pak, di papan di dinding, dilihatkan ke kita nulisnya. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat kelima ditulis, Pak. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim ulaika ya? Iya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya, Bu? Bukan, ulaika ala hudam. Nggih. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim, ya. Iya. Ayat yang kelima, Pak. Ulaika ya?
Ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika ala hudam. Ala ulaika ala hudam. Hudam. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika ala hudam. Hudai. Hudan. Ulaika ala hudam min rabbihim. Itu aja, Pak. Teori belajar apa saja yang pernah dengan pelajaran? Kok enggak hafal? Oh, nggak hafal. Coba ditunjukkan ke sudah. Gimbo? Ulaika ala hudam min Ulaika rabbihim. ala hudam ya. Ulaika Teori belajar, ala teori belajar. Iya, ayat yang Hudan. kelima loh, Pak. Iya, ayat kelima. hudan ya. Iya, tulisannya Ulaika hudan. Hudan. Teori belajar, Ulaika ala. Oh, Hudam ala min hudam. rabbihim. Hudam mir rabbihim. Iya, Pak. Min halo, min Min rabbihim. rabbihim. Min rabbihim. Min Wa rabbihim ulaika humul muflihun. wa Wa ulaika humul muflihun. Oh ini kalau wa ulaika humul muflihun ya Bu. Iya. Kahum humul muflihun. yang pernah dengar pelajaran sama pelajaran Muflihum Humul muflihun. li hum humul oke, dengan pernah mendengar istilah PPA ulaika ala hudan itu terkait dengan apa? hudam ya. Terkait dengan apa? Hudan min rabbihim wa ulaika wa ila apa tadi? Wa ilahu muflihun. Humul muflihun. Salah. Ini Bu. Salah, Pak. Ya sudah, Pak. Sudah. Nggih. Ya nggak apa-apa. Dapat diangkat lagi, Pak. Ini Bu. Memang bisa menjelaskan perbedaan. Ya udah, oke. Selesai sudah. Baiklah Pak, kita sekarang beralih ke tentang teori-teori dalam pembelajaran yang terkait dalam praktek mengajar maupun menyusun perangkat pembelajaran. Pak, nggih. Bapak pernah belajar teori belajar? Teori belajar. Ya. Insyaallah Bu. Ya Allah. Tadi jenengan praktek menggunakan teori belajar apa? Apa RPP-nya disusun berdasarkan teori belajar apa? Apa ya? Bingung ya. Mengimplementasikan teori belajar apa tadi ketika mengajar? Implementasi pemahaman Bu, pemahaman tentang kepemilikan. Coba, katanya tadi udah pernah belajar teori belajar, kok jawab itu. Coba sebutkan dulu wis. Ya apa ya? Macam-macam teori belajar itu apa? Pas Bu. Enggak pas.
Aduh. Sudah selesai kan Pak lulus modul teori belajar ya? Apa Pak? Ya sudah kalau gitu teori belajar itu Pak seperti teori belajar kognitif, behavioristik, konstruktivis, humanistik itu teori belajar Pak. Ya. Iya. Tadi apa? Dengan menggunakan teori belajar behavioristik, ada stimulus dan direspon oleh siswa. Seperti itu jawabannya. Oke. Baiklah Pak. Tadi Bapak menggunakan strategi pembelajaran apa? Strategi apa itu ya? Ya. Tadi menggunakan strategi apa Pak? Nggak paham Bu. Nggak paham. Tadi sudah ngajar strateginya apa yang digunakan tadi Pak ketika mengajar. Tadi loh dengan praktek itu. Ada tanya jawab itu ya Bu? Metode tanya jawab itu Metode ya. tanya jawab, ya. Itu metode. Terus Kalau misalnya saya pakai apa ya? Atau memberikan kepada anak pengertian apa? Seperti apa itu? memberikan anak rasa tanggung jawab. Ya. strategi kok Pak. Ya apa? Strategi itu ada strategi jigsaw, ada strategi snowballing. Itu Pak. Tadi metodenya apa Pak? Nah, kalau secara teori ada apa aja Jigsaw ya Bu? Di jigsaw apa Pak? Di RPP-nya ini ada iya. metode USWA, contoh USWA, ya? modeling. Modelingnya tadi apa Pak? Apa modeling? Gak tahu di RPP Bapak terus modeling gitu. Tanya jawab, ceramah, diskusi, modeling. Oke. Saya beralih ke yang lain. Tentang dimensi pengetahuan, berapa macamnya? Saya kasih clue ya. Modeling itu apa sih Pak? Apa Bu? Lu nggak tahu saya Pak nulis di RPP modeling gitu kok. Ayo. Kok ditulis di RPP kok Pak. Tanya jawab ya Bu? Modeling detail. Ini ada modeling. Ada. Modeling itu apa sih Pak? Kalau yang gue ajarkan tadi itu masuk dimensi Nggak tahu apa modeling itu. Bapak menulis gitu kok di RPP. RPP-nya buat sendiri apa dibuatkan? Yang anu Bu. untuk aspek penilaian. Apa sih modeling? Nggak tahu. Ada modeling ini Pak. Ya sudah kalau nggak tahu modeling itu memberikan contoh Bapak. Jadi ada yang di depan memberikan contoh terkait apa tadi materinya Bapak tadi apa tadi hibah, wakaf, sedekah kan tadi ya materinya apa banyak sekali tadi itu Pak ya. Apa KD.3 itu ranah apa Pak? Apa Bu? KD.3 itu ranah pembelajarannya itu apa? Potensi apa? Maksudnya titik 3 gimana Bu? KD yang ketiga itu masuk pada ranah apa? 3.1 memahami aturan Islam tentang kepemilikan. Untuk memahami Bu, untuk pemahaman Bu. Ranah apa Pak? Kompetensi ranah apa Pak?
Karena apa, Pak? Senyum-senyum terus. Dijawabnya dengan senyum terus. Pas Pak Bu, udah paham Bu? Pak, ketiga itu ranah pengetahuan, ya Pak ya. Tahu juga ini kali disebut ranah kognitif. Itu Pak. Baiklah, sampai sini saya. Monggo Pak Syafi'i dilanjut. Baik, terima kasih Pak Maduti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maduti, dalam RPP Pak Maduti itu tadi sudah ditanya oleh Bu Gus, KD 3TT itu ranah apa? Ada berapa KD sih Pak? Nggih Bu, Pak? Ada berapa KD? Ada berapa macam KD di kurikulum kita di RPP Pak Maduti? Ada 4 Pak. Dapat KD 1 tentang apa? Itu apa? Meyakini kebenaran syariat Islam tentang kepemilikan. Berkaitan dengan apa itu? Aspek apa? Dengan ranah apa? Tentang kepemilikan Pak. Kalau KD 2 tentang apa Pak? Tanggung jawab. Kalau KD 3? Untuk memahami pengertian apa? Aturan Islam. Kalau KD 4? memperagakan aturan Islam atau praktek ya. Al-Islam dan hakat. Untuk jadi KD itu ada apa ya jenisnya? Ya, jadi 4 itu mencerminkan kompetensi yang melekat pada diri anak didiknya. Kompetensi itu berkaitan dengan aspek afektif, sikap, ya, ada aspek pengetahuan, kognitif, ada aspek keterampilan, psikomotorik. Itu bukan pada materinya. Nah, untuk yang di KD 4 katanya tadi mempraktekkan. Yang dipraktekkan apa? Mempraktekkan yaitu dalam hakat itu Pak, dalam apa? Kepemilikan. Mempraktekkan akad Atau akad atau pemilikan seperti jual beli atau kita memiliki barang yang agar anak dapat mempraktekkan akad itu, materi apa yang dapat diberikan? Nggih Pak? Agar anak dapat mempraktekkan akad, ya, materi apa yang dapat diberikan ke anak? Seperti jual beli Pak. Kalau yang akad. Maksudnya jual beli gimana? Ya seperti jual barang, ada barang, ada barang yang kita jual, ada pembelinya. Kita akad, kita semacam apa ya? Ada transaksi gitu, seperti itu Pak. Transaksi. Materi itu yang ada akad, ada transaksi, ada penjual, ada pembeli. Itu materi faktual atau konseptual Pak? Kontekstual Pak. Konseptual apa kontekstual? Kontekstual. Kontekstual. Jadi materi itu dipilah-pilah, ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, ada metakognisi. Ya. Kalau kontekstual itu bukan pilihan dari materi ya. Oke. Terus agar Pak Maduti tahu anak-anak sudah bisa mempraktekkan akad, caranya gimana Pak?
Setelah kita jelaskan cara-caranya, Pak. Setelah kita jelaskan cara-caranya, kita anak-anak disuruh maju ke depan untuk mempraktekkan itu, Pak. Dan kita menilai anak itu bisa tidaknya. Cara menyebutkannya, secara ucapan lisannya juga. Mempraktekkan apa, Pak? Akad jual beli misalkan ya. Ya, misalnya jual beli itu. Ada barang, dia memberikan, itu gimana cara dia, apakah hanya diberikan aja segitu, apa dia ada sebutan. Ini saya jual, yang penerima saya beli, seperti itu, Pak. Itu namanya penilaian apa? Praktek, Pak. Terus kalau untuk mengetahui anak-anak sudah paham atau tidak, nilainya gimana? Penilaian apa yang dipakai? Apa ya? Apa, Pak? Bingung, Pak. Bingung. Oke, Pak. Ada istilah dalam apa namanya perangkat Pak Mahyudi itu seharusnya mengembangkan anak-anak mampu berpikir secara kritis. Nah, tadi kira-kira pembelajaran Pak Mahyudi tadi bisa nggak mengkondisikan anak-anak untuk berpikir, bernalar kritis? Insya Allah bisa, Pak. Yang mana kira-kira yang mendorong anak-anak untuk melakukan pemikiran yang kritis? Tentang kepemilikan tadi itu, Pak. Masalah apa? Syarat dalam kepemilikan atau hukum-hukumnya. Begitu, Pak ya. Ya mungkin cukup, Bu. Pak, berapa lama Pak ngajar di sekolah, Pak? Kalau lamanya enggak lama, Pak. Cuman saya kan sebenarnya di itu kan merangkap juga sebagai kepala TU, Pak, sebelumnya. Kalau sudah yang di situ ngajarnya ya enggak lah gitu. Karena kebanyakan oleh Pak sekolah itu maksudnya enggak lah itu gimana? Ya mungkin dalam 1 minggu itu kita kadang-kadang ngajarnya satu hari gitu. Sampai berapa jam itu kan ya. Ya, awalnya merangkap kepala TU, terus bertanggung jawab ngajar. Cukup, Bu. Terima kasih Pak Syafi'i, Pak Mahyudi, bisa live dari Zoom, ganti peserta berikutnya.